orang tua kalau tidak mengingatkan nanti akan ditanyakan di akhirat. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengawal keluarga kita masing-masing, saudara kita kaum muslimin muslimat. Melalui majelis ini juga saling mengingatkan. Kemudian ada dua perkara yang mengakibatkan harus kita mengkodok sholat. Apa kodok itu? Kodok itu mengganti. Yang pertama bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dan yang kedua meninggalkan kewajiban sholat karena faktor udzur syar'i. Seperti apa udzur syar'i itu? Udzur syar'i itu seperti ketiduran, kemudian atau lupa, itu namanya sebutannya udzur syar'i. Barang siapa yang karena udzur syar'i masih dimaafkan, saat tidur itu tidak berdosa, tapi saat bangun wajib sholat. Contoh ya, contoh kita tidur kesiangan ini, subuh ini kesiangan, biasanya bangun jam 4, biasanya bangun jam 3, suatu ketika ketiduran, bangun-bangun jam 8. Nah, saat jam 8 itu kita wajib untuk mengkodok. Jam 8 pagi, walaupun sudah habis, memang karena memang kodok itu diperuntukkan, difungsikan untuk mengganti, difasilitasi sama Allah. Jika kalian itu ketiduran ataupun lupa dari sholat, saat bangun itu kita kerjakan. Misalnya subuh, bangun jam 8, kerjakan jam 8, tapi niatnya mengkodok. Nah, mengkodok sholat subuh. Kenapa mengkodok sholat subuh? Karena sholat subuhnya sudah habis. Saat waktu subuh kita masih tidur, bangun-bangun sudah habis waktu subuhnya. Itu namanya udzur syar'i. Satu, karena ketiduran, baik sholat subuh, baik sholat duhur, baik itu sholat maghrib dan sholat isya. Pokoknya sholat 5 waktu ini kita belum kerjakan karena faktor tidur. Maka bangun, saat bangun kerjakan sholat itu. Yang kedua karena lupa. Karena lupa, betul-betul lupa. Saya belum sholat duhur ternyata. Begitu setelah sholat maghrib, sedang berzikir atau sedang baca Al-Quran, tiba-tiba hadir ingatan kita. Loh, saya tadi belum sholat duhur ternyata. Nah, itu namanya udzur syar'i. Saat ingat itu tadi, wajib untuk kodok. Wajib untuk kodok. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Nah, kita akan bacakan ya dalilnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa dari sholat, belum sholat karena ketiduran atau karena faktor lupa, hendaklah dia kerjakan saat dia ingat. Hadis riwayat Muslim 684. Jadi barang siapa yang ketiduran atau lupa belum sholat, ya, maka ketika dia sadar itu wajib untuk segera kerjakan sholat itu. Hadis riwayat Muslim 684. Nah, ini referensinya ya. Jadi ketika kita terbangun baik karena tidur ataupun karena lupa, ya belum sholat, maka saat ingat, saat sadar, saat bangun kerjakan. Saudara M Kamil ya, sehat selalu dari Saudara M Kamil dari Sumatera ya. Kemudian ada Nyong ya. Selanjutnya ini udzur syar'i, satu karena tidur, yang kedua karena lupa. Ini golongan udzur syar'i. Yang kedua, belum melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat karena faktor lalai yang disengaja. Lalai itu seperti ini. Lalai itu yang disengaja, saya main game. Sudah tahu waktu adzan, Allahu Akbar, main game, main layangan ya. Ataupun yang mengabaikan, itu namanya melalaikan dengan sengaja. Ada lalai yang bukan disengaja.
tapi lalai, belum sholat, melalaikan, meninggalkan sholat, tapi dia bukan karena tidur, bukan lupa. Ingat ini waktu apa? Misalnya macet, waktu pulang kerja, bukan karena musafir ya, bukan sebagai musafir, dalam perjalanan waktu maghrib itu habis, kena macet, ya, maka waktu maghrib tadi di perjalanan kena macet, belum sempat sholat maghrib, habis sudah adzan isya, maka ini juga maghrib tadi yang dalam perjalanan itu dikodok ya. Ini termasuk lalai ya, lalai belum mengerjakan, tapi bukan faktor udzur syar'i. Nah, termasuk zaman-zaman jahiliyah itu nama lalai yang disengaja. Zaman-zaman jahiliyah kita pernah, zaman-zaman muda, zaman 20 tahun, zaman 17 tahun kan sudah wajib sholat itu. 17 tahun, 15 tahun itu sudah wajib sholat. Kalau ditinggalkan maka berdosa. Nah, itu dicicil. Sholat-sholat zaman dulu bagaimana caranya? Zaman-zaman jahiliyah ya dicicil sebagai bentuk apa? Pengampunan, sebagai bentuk permohonan maaf untuk mengganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, kita kodok dengan cara dicicil. Bagaimana cara mencicil sholat yang zaman-zaman dulu yang sudah berlalu lama? Dengan cara dicicil minimal setiap habis sholat fardu. Setelah habis sholat fardu, misalnya habis sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib kita ingat zaman dulu pernah meninggalkan sholat asar, kodok sholat asar setelah maghrib. Kemudian yang berikutnya habis maghrib tadi dapat satu sholat kodok, ingat dulu saya pernah meninggalkan sholat subuh, kodok sholat subuh, dapat 2. Setelah sholat subuh masih ada waktu lagi, longgar kita, dulu saya meninggalkan sholat asar, kodok sholat asar, nah dapat 3. Itu namanya mencicil. Nanti setelah isya juga demikian. Nah, sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan mulai dicicil, mulai diganti, mulai dikodok. Nah, itu caranya. Habis maghrib, habis isya, habis duhur, habis asar, dan waktu-waktu duha. Kapan longgarnya kerjakan. Mampu 1, 1, mampu 2, 2, mampu 3 sholat, 3 sholat, dan seterusnya. Ini namanya kodok. Jadi kodok itu mengganti. Memang awal perintahnya adalah bagi mereka yang udzur syar'i karena tidur dan lupa. Tapi ulama berpendapat di sini jangankan yang sengaja, karena lupa saja, karena ketiduran saja golongan udzur syar'i harus dikodok, apalagi yang dengan sengaja. Kemudian niatnya seperti apa? Nah, niatnya seperti ini ya. Niatnya tolong ditulis ya. Niatnya ditulis. Walaupun ada panduannya nanti ya. Yang sementara yang baru bergabung ikuti dulu ya. Boleh ya, setelah asar boleh, setelah maghrib boleh. Karena kodok ini bukan sholat sunnah. Ini kodok ini wajib, sholat wajib yang ditinggalkan kemarin dan kita mau ganti sekarang. Namanya kodok itu mengganti. Niatnya tolong ditulis dulu. Siapkan alat tulis, bolpen sama kertas. Saya akan bacakan yang butuh, yang perlu niat kodok. Mungkin ada sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, ganti sebelum ajal menjemput kita. Nah, kita mulai dari sholat duhur. Mulai sholat duhur, asar, maghrib dan seterusnya. Niat kodok sholat duhur. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ya, yang Ti ya. Assalamualaikum, saya bergabung, silakan. Ada Susi Setiawati dari Malang, waalaikumsalam. Ada Fitri Karim ya, yang baru bergabung. Ini yang baru bergabung, buku panduan sholat jamak, sholat qashar ya, termasuk sholat-sholat yang sunah-sunah ya, kemudian doa iftitah, sujud sahwi, materi tayamum, materi mandi wajib, kemudian materi sholat sunnah lainnya ada di sini semua.
Jadi materi buku ini kita kaji mulai dari kajian pagi sama kajian malam dan kajian sore. Ya, jadwalnya tolong dicatat, kajian pagi setiap hari jam 5, kalau malam insya Allah jam 8, kalau sore jam 4. Kalau fisik saya kondisinya sudah enak, normal kembali. Ngaji pagi, ngaji malam, sama ngaji sore. Saat ini masih pagi dulu ya, sampai kondisi betul-betul oke. Kita lanjut ya. Saya ulangi lagi niatnya ya. Saya ulangi niatnya. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ini duhur ya. Lanjut sholat asar. Niat kodok sholat asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Boleh dengan bahasa Indonesianya. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat kodok karena Allah Ta'ala. Cukup niat kodok sholat asar. Saya ulangi lagi ya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lanjut kodok maghrib. Lanjut kodok sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat kodok sholat maghrib bahasa Indonesia boleh. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat kodok karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Lanjut kodok isya. Lanjut kodok isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Malaysia boleh, bahasa Melayu boleh ya. Saya niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat kodok karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Bahasa Sunda boleh, bahasa Sunda bahasa daerah, bahasa Indonesia boleh, berarti bahasa Sunda. Cek bahasa Sunda juga menang, bahasa Sunda menang. Bahasa Sunda boleh, bahasa daerah boleh ya. Bahasa Sumatera, misalnya bahasa Bugis, boleh saja. Sesuai dengan paham. Saudara Widya, waalaikumsalam ya. Kemudian lanjut sholat kodok subuh. Niat kodok subuh. Usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Terima kasih sama-sama saudara Edeh Devi Nur Aini ya. Di mana Teh Edeh Devi ya, barusan masuk pagi ini ya, baru ikut, perasaan sudah ikut kemarin, barusan ikutan pagi ini, apa dari kemarin ikut? Niat kodok subuh ya. Usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya niat sholat fardu subuh
2 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Selesai sudah ya. Pak Ustadz, kalau bangun jam 6 pagi apa masih bisa sholat subuh ya? Oke, saudara Edeh Devi Nuraini barusan ikut. Oke, nggak apa-apa, salam kenal ya. Follow dulu ya, yang baru ikut jangan lupa follow atau ikuti, hilangkan tanda plus merah ya, ikuti agar bisa mengikuti kajian yang lain. Maksudnya ini kan kajian pagi, nanti ada kajian malam jam 8, materinya beda-beda. Kita niat tolabul ilmi ya, kita belajar bersama. Kemudian ya ada pertanyaan saudara Az-Zahra, Pak Ustadz kalau bangun jam 6 pagi apa masih bisa sholat subuh? Tergantung wilayahnya. Yang pertama tergantung wilayahnya. Kalau di Surabaya jam 6 itu sudah habis. Kalau kita bangun jam 6 sholat subuhnya sudah habis. Bisa, namanya qadha ini seperti yang kita praktekkan. Tapi di beberapa daerah ciri-cirinya ataupun tandanya seperti apa kalau waktu subuh itu sudah habis? Batasnya matahari sudah muncul. Kalau matahari seperti biasanya sudah muncul ya, bukan karena mendung ya, walaupun mendung tidak ada matahari tapi biasanya sudah muncul, maka tetap jam segitu sudah habis waktu subuh ya. Di Bandung jam 6.00 masih bisa di Bandung. Mungkin kalau di Bandung jam 6 masih bisa, tapi kalau di Surabaya jam 6 itu sudah habis waktu subuh. Setengah 6 aja sudah, kalau di Jawa Timur setengah 6 sudah habis waktu subuh, sudah sholat isyraq soalnya. Nah tinggal dilihat di wilayah Bapak Ibu jam 6 itu oh matahari sudah muncul, berarti sudah habis. Nah kalau sudah habis berarti niatnya qadha. Pelaksanaannya misalnya saya bangun nih ya, sudah subuhnya sudah habis, bangun tidur sholat subuh, bangun jam 8. Nah sholat subuhnya sudah habis kan, karena kita ketiduran tadi namanya faktor udzur, maka kita kerjakan sholatnya sholat subuh, prakteknya niatnya qadha. Prakteknya sholat subuh seperti biasa tapi niatnya qadha, mengqadha subuh namanya, seperti yang ini yang dipraktekkan. Nah, niatnya seperti yang tadi sudah disampaikan, paham ya? Jadi kalau kita ketiduran sholat subuh bangun jam 8, kerjakan ya. Ada Mustafingah ya, waalaikumsalam dari Palembang, terima kasih ya sudah bergabung. Sambil dibantu bagikan link ya, bagikan link tanda panah, niatkan sedekah, mengundang orang lain biar bisa ikut ngaji, jadi amal jariah. Sampai di sini ulang niatnya ya, yang belum mohon maaf. Saudara Az-Zahra yang belum bisa niatnya yang mana saja? Saya ulang sekali lagi ya, misalnya sholat subuh ya, niat sholat subuh, kita mau qadha subuh, kesiangan subuhnya, bangun jam 8, sudah habis waktu subuh tapi kita baru bangun, nah namanya udzur syar'i, boleh kerjakan sholat subuh misalnya jam 8, jam 7 atau jam 9 sekalipun, niatnya qadha seperti ini. Ya, niatnya seperti ini. Niat sholat subuh qadha.
usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Sekali lagi, ini niat kodok subuh. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah boleh, bahasa Melayu, bahasa Malaysia boleh ya. Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat kodok karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jam berapa sholat syuruk? Ya kalau di Surabaya 5:30 ya. Nah, waktu syuruk itu matahari sudah muncul dari permukaan bumi kurang lebih 2,5 meter, maka boleh sholat isyraq atau sholat syuruk. Ya, untuk jamnya beda-beda, setiap wilayah kan beda-beda ya. Kalau di Surabaya syuruknya jam 5:30. Kalau di Surabaya, jadi 5:30 itu sudah muncul kurang lebih 2,5 meter, sudah bisa sholat isyraq atau sholat syuruk. Kalau di Surabaya jam 5:30. Nah, untuk di tempat Bapak Ibu kami kurang tahu ya. Ada Sumarni ya, ada Kasih Ahwan ya. Terima kasih. Sampai di sini bisa dipahami? Niat kodok sambil sholat duha masih bisa kah? Bisa. Jadi waktunya waktu duha ya, misalnya jam 8. Kita mau mengkodok sholat-sholat zaman jahiliyah. Boleh. Mau mencicil, aku dulu banyak sholat yang ditinggalkan zaman jahiliyah, sekarang waktunya waktu duha, saya kerjakan, nggak apa-apa, dicicil. Nah, jadi waktu duha jam 9, jam 8, jam 7 kita punya waktu longgar, kerjakan tuh setelah sholat duha, kerjakan kodok ya, dapat 1, dapat 2 sholat, 3 sholat, lumayan. Ini namanya upaya. Supaya apa? Sholat yang dulu kita tinggalkan, ini contoh ya, saya zaman muda, kita Bapak Ibu zaman muda meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat isya, sholat maghrib. Ini ada catatannya. Malaikat rotib dan atid itu mencatat. Nah, nanti catatan ini akan ditampilkan, akan diaudit. Ini saudara A ya. Saudara A dulu di dunia ninggalkan subuh, ninggalkan duhur, ini belum dibayar. Sampai meninggal, sampai di akhirat ini akan diperhitungkan. Satu sholat itu diambilkan amal solehnya. Lama-lama habis, satu sholat aja itu berapa nilainya? Ya ibaratnya. Maka amalan-amalan kita bisa habis gara-gara untuk mengcover, untuk mentotal ditimbang dengan sholat fardu yang ditinggalkan, habis amal kita. Maka agar nanti di akhirat itu bisa mulus, tidak ada pertanggungan, maka dikodok hilang, kodok sholat subuh hilang, sampai kemudian bersih. Nah, kalau sudah begini berarti tidak ada catatan hutang piutang bahasanya. Atau dalam artian penunggakan sholat yang ditinggal, bersih. Kenapa? Sudah dikodok semasa hidup. Jadi tidak ada audit. Lanjut. Jadi amal solehnya menjadi sangu. Tapi kalau kita punya sholat yang ditinggalkan, amal-amal baiknya nanti dihitungkan, dikomparasi dengan sholat wajibnya berapa kali tinggalkan, diambil, ditutupkan. Cukup nggak untuk nambalin sholat wajib ya? Ternyata masih kurang, naudzubillah min dalik. Habis amal kita. Ya. Habis amal kita. Maka di akhirat kita tidak kena hisab seandainya sudah dibayar, sudah dikodok satu persatu. Begitu ya. Ada gambaran? Sama kodok puasa. Kodok puasa juga kalau enggak dikodok sekarang sampai meninggal kemudian bahaya itu.
Kita punya kodok puasa Ramadan belum dibayar sampai tua sampai meninggal. Ini nanti akan ditampilkan. Zaman umur 25 tahun meninggalkan puasa berapa hari, sekian hari, ya. Ada totalannya. Maka agar Bapak Ibu tidak habis totalannya, tidak menjadi orang yang merugi di akhirat, maka amal-amalnya ditambah. Amal-amalnya ditambah. Ada mod tirakun ya. Terima kasih ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Cung yang paham kodok kira-kira. Terus masih ada nggak yang belum paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Siapa yang sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Saudara Widi paham, Helda sudah paham, Ibu Yuyu paham, Haja Lilis paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut materi musafir. Alhamdulillah paham. Lanjut ya Cico ya. Alhamdulillah paham. Yang Bunda Sri belum, baru bergabung ya. Meninggalkan sholat dengan sengaja, faktor sengaja. Sama yang kedua, ketika kena macet ya, kena macet di jalan, maghribnya sudah habis, sampai rumah sudah isya, nggak keburu sholat maghrib. Nah ini juga bisa diupayakan dengan cara mengkodok. Lalai masuk kategori lalai karena belum sholat maghrib, kodok di situ. Kodok itu mengganti ya, mengganti sholat 5 waktu, baik subuh, baik duhur, maghrib. Contoh yang berikutnya, udzur syar'i, saya belum sholat duhur, setelah sholat maghrib baru ingat, sedang zikir, sedang baca Al-Quran, ingat, loh saya kan belum sholat duhur. Nah tutup dulu Al-Qurannya, kodok sholat duhur. Setelah maghrib tutup Qurannya, kerjakan sholat kodok duhur. Kerjakan. Karena memang dikasih kesadaran setelah sholat maghrib, sedang baca Al-Quran atau sedang zikir, muncul ingatan kesadaran bahwa saya tadi belum sholat duhur. Nah, itu kerjakan ya. Sambil dibantu, bagikan link sama tab-tab layar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut materi tentang musafir ya, sambil dibantu tab-tab layar. Saudara Ratu, jadi setelah sholat maghrib kodoknya Pak Guru? Iya, jadi setelah, ini kan contoh ya, setelah maghrib kita muncul kesadaran, ingat, kita kasih ingat. Misalnya sholat duhur tadi belum sholat, kerjakan. Jadi saat kapanpun kita ingat, muncul ingatan, kerjakan. Misalnya habis isya, baru dikasih sadar sama Allah, oh tadi belum sholat duhur, kerjakan juga habis isya. Kalau memang dikasih kesadarannya habis isya. Ya, paham ya? Paham di sini? Faktor udzur, saya tanya sama Bapak Ibu, mana golongan faktor udzur syar'i? Siapa yang paham? Apa udzur syar'i? Ya. Mana golongan yang disebut udzur syar'i? Apa saja? Yang paham tulis kolom komentar. Siapa? Saya pengen tahu.
Siapa saya sudah paham? Ya, golongan yang disebut udzur syar'i itu ada dua macam. Nah, Susi ya, lupa ketiduran, betul. Ini golongan ada Haja Lilis Nurjana, betul. Lupa sama ketiduran itu golongan kelompok udzur syar'i. Sekarang yang kedua, lalai yang disengaja, golongannya. Ini kita belajar ya, biar kita lebih paham. Sebutkan golongan macam-macam lalai yang disengaja wajib qadha. Lalai yang disengaja, lalai sengaja, apa saja? Maksudnya belum sholat, meninggalkan sholat, tapi karena entah bukan golongan udzur syar'i. Ya, waktunya bebas. Waktunya bebas. Dalam melaksanakan qadha, waktunya bebas. Lalai yang sengaja, malas, ya, ketinggalan apa main HP, ya, main HP, main bulu tangkis, atau zaman jahiliyah. Ya, kalau ketiduran sama lupa itu golongannya udzur syar'i. Kelompoknya bukan sengaja itu, ya. Itu yang dimaafkan namanya. Tapi kalau yang diancam, yang lalai tadi, diancam itu. Diancam sama Allah, ya. Ya, karena lalai sengaja zaman jahiliyah, sudah tahu waktu duhur tidak dikerjakan, main voli, main badminton, main game, sekarang main pedal ya. Sholat maghrib tinggal gara-gara main pedal, ini contoh ya. Sekarang lagi, pokoknya apapun itu urusan dunia melalaikan kewajiban sholat, maka itu diancam. Ya, kalau zaman kita main neker ya, zaman sekarang nggak ada main neker ya, adanya main HP, main game. Nah itu golongan-golongan yang wajib mengqadha. Wajib mengqadha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita lanjut sekarang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kelompok-kelompok. Kemudian puasa. Puasa Ramadan juga sama. Siapa yang masih punya hutang puasa, masih ada 1-2 hari lagi sebelum datangnya bulan Ramadan, jamaah harus diqadha. Ini kalau ada yang mau puasa Ramadan, masih kesempatan atau 2 hari lagi sebelum datangnya bulan Ramadan, masih bisa. Namanya qadha ya, harus diqadha, qadha puasa. Nawaitu soma godin angkodoi fardi syahri Ramadona lillahi ta'ala. Nah, ini kalau punya puasa kodok Ramadan 1 hari masih bisa ya, 1 hari masih bisa. Nawaitu soma godin angkodoi fardi syahri Ramadona lillahi ta'ala. Halo, saudara Bunda Bel, sholat apa yang bisa diqadha waktu maghrib? Qadha itu mengganti. Halo, Bunda Bel, bukan hanya waktu maghrib saja qadhanya, pelaksanaannya bukan untuk ini contoh tadi itu. Halo, jadi pelaksanaan qadha itu sesuai dengan ingatan. Kalau kita belum sholat asar, tahu-tahu sudah maghrib. Misalnya tadi asarnya kena, ini contoh. Jadi bukan berarti nanti waktu qadhanya harus maghrib, jangan keliru ya. Tadi yang saya sebutkan contoh, sholat maghrib saya kena macet atau ketiduran, sholat asarnya ketiduran, bangun-bangun maghrib. Setelah sholat maghrib maka qadha sholat asar. Paham? Dalam mengerjakan qadha, waktunya bebas, boleh kapan saja. Terutama sholat-sholat zaman jahiliyah. Paham?
Yang saya sebutkan ini kasus baru. Contoh subuh tadi kesiangan. Bangun-bangun jam 8, sholat subuh. Maka bangun jam 8 itu harus kodok langsung. Jangan menunda lagi. Kalau menunda namanya dosa, mengabaikan lagi. Sudah dikasih ingatan, sudah dikasih sadar, jam 8, malah tidak dikerjakan. Yang betul bagaimana? Jam 8 bangun, kerjakan sholat subuh. Niatnya kodok. Kalau kasusnya sholat subuh. Paham? Bunda Bel. Bunda Bel paham nggak? Dan yang lainnya. Jadi bukan berarti sholatnya harus maghrib. Paham nggak? Kodok-kodok itu mengganti. Ibarat Bapak Ibu punya hutang. Masa bayarnya harus maghrib? Tidak harus maghrib. Waktu bayarnya tergantung kondisi bangunnya. Kalau kasusnya ketiduran. Kalau kita sadar dari lupa. Saat sadar kerjakan. Nah, Bunda Bel tadi paham nggak? Yang lain, kalau Cici Condet sudah paham, alhamdulillah. Yang lain, yang belum paham, coba Cung, yang belum paham, biar diterangkan. Kalau tidak tidak ada komentar, berarti saya anggap paham. Paham ya? Kalau sudah ada Nyai Siti, terus Pak Ustadz kalau tahun-tahun yang lalu sholatnya tertinggal, apakah boleh dikerjakan sekarang? Harus. Sholat tadi kan sudah diterangkan. Nyai Siti baru bergabung, follow dulu. Ini bekal kita, sanggup kita di akhirat. Penting. Jadi kalau ada sholat-sholat yang zaman dulu, sekarang harus. Ya sekarang ini dicicil. Zaman-zaman 2 tahun, zaman jahiliyah. Mulai sekarang. Ya khawatir. Kenapa dimulai sekarang? Khawatir siapa yang tahu umur? Siapa yang tahu umur? Khawatir nanti meninggal malam, nanti sore meninggal, kita kan nggak tahu. Maka dari sekarang yang pernah meninggalkan sholat 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun, mulai sekarang kodok. Diganti, kodok-kodok itu ganti, dicicil. Habis sholat duha, boleh. Habis sholat duha, saya dulu meninggalkan sholat subuh, kodok sholat subuh. Dulu saya meninggalkan sholat maghrib, kodok sholat maghrib, dapat 2. Dulu saya meninggalkan sholat duhur, dapat 3. Ini namanya mencicil. Mampu 3. Nanti habis duhur, begitu juga. Habis asar, itu namanya mencicil sholat-sholat dulu yang kita tinggalkan. Ya. Saya kodok sholat subuh setelah sholat duhur. Kalau kita bangunnya jam 8, jangan menunda sampai duhur. Itu dosa juga, tambah dosa. Sudah dikasih bangun jam 8, kerjakan jam 8. Jangan nunggu sampai duhur. Itu berdosa. Dari jam 8 sampai duhur itu nanggung dosa. Wong dikasih sadar jam 8 kok masih nunggu lagi. Itu namanya bandel. Dikasih ingatan sadar, bangun jam 8, kerjakan. Harusnya jam 8. Ini normal ya, orang normal, orang beriman. Tapi kalau orang bandel, yaitu tadi, ditunda lagi, itu bahaya. Kalau sampai malaikat jabut nyawanya, itu namanya golongan orang-orang yang munafik, ya. Orang-orang yang munafik. Ya, dikasih sadar, dikasih waktu, apalagi sekarang dikasih penjelasan. Ya, jadi yang bebas itu adalah waktu yang zaman dahulu. Maksud saya Bunda Bel, maksud saya apa sholat qadha tidak bisa dilakukan
waktu maghrib? Boleh. Astagfirullahaladzim. Boleh kapan saja. Artinya tadi kan contoh. Saat sholat asar belum dikerjakan karena macet, karena ketiduran. Terus sudah waktu maghrib. Ya maka kita untuk mensegerakan kan waktu maghrib. Setelah maghrib kodok sholat asar. Bukan berarti nggak boleh setelah maghrib, boleh. Kalau kita habis maghrib, kita mengkodok sholat zaman dulu, boleh. Artinya jangan menunda, sudah dikasih waktu maghrib, menunda sholat asar tadi ditunda sampai itu yang nggak boleh maksudnya. Hah? Paham ya? Puasa Ramadan pernah ditinggalkan masa-masa dulu zaman jahil, wajib dikodokah lupa barang bukan harus ya, wajib zaman jahiliyah. Adapun jumlahnya Tuti Herlina, jumlahnya kita nggak ingat, yang pasti kita merasa sadar tahunnya juga lupa, tapi kita sadar zaman segitu saya pernah zaman jahiliyah ninggalkan sholat, ninggalkan puasa Ramadan, maka lupa jumlahnya nggak apa-apa. Yang kita yakini kayaknya saya puasanya ada deh 10 kali, kerjakan 10 kali, bayar 10 kali puasanya, puasa Ramadan itu. Kalau kita kira-kira saya kayaknya 20 ada deh, 20 hari, nah berarti 20 itu 20 itu kerjakan. Paham ya? Oke ya, paham ya? Saya sholat asar tapi saya nanggung maghrib isya di perjalanan. Apakah bisa diborong di asar? Tidak bisa ya. Nanti jadi sholat asar itu kalaupun kita sedang musafir ya, sholat asar bisa dijamak kalau musafir ya. Maghrib isya di perjalanan, apakah bisa diborong di asar? Ya tidak bisa ya. Maghrib isya di perjalanan ya, dalam perjalanan ya, berarti nanti ya waktu maghrib, waktu isya ya, waktu isya di perjalanan, apakah bisa diborong di asar? Kalau untuk kodoknya boleh, misalnya sholat dulu atau kemarin maghrib sama isya kemarin saya kerjakan sekarang, tapi jangan menunda lagi ya, jangan menunda lagi. Kodok puasa tapi batal, gimana tuh Pak? Kodok puasa tapi batal, maksudnya kodok puasa tapi batal ya, tidak dihitung. Kita lagi ngodok puasa terus batal puasanya, ya tidak terhitung, belum selesai. Ini gimana? Jadi sedang mengkodok terus batal, ya berarti tidak dihitung, kan batal, belum selesai. Pak Yai, kerjakan kodok yang sudah bertahun-tahun, dikerjakan, dicicil. Sholat yang bertahun-tahun zaman jahiliyah kodoknya dicicil, habis 5 waktu, habis duhur kodok, habis asar kodok, setelah maghrib kodok, setelah isya kodok, setelah sholat isya, sebelum isya boleh kodok. Jadi sholat yang dulu kita tinggalkan zaman jahiliyah caranya dicicil, dikerjakan setiap habis sholat fardu. Satu. Yang kedua, setelah sholat duha boleh. Waktu-waktu duha sama sepertiga malam sebelum sholat tahajud kodok.
Pak Ustadz, sholat kodok apa tidak ada batas? Tidak ya, sesuai kemampuan. Misalnya habis duhur saya pengen mengerjakan mencicil kodok, dapat 5 sholat, nggak apa-apa. Dapat 6 sholat, nggak apa-apa ya. Tidak ada batasnya, sesuai kemampuan, sesuai kesanggupan, sesuai kemampuan. Kalau mau umur berapa Tuhan mengeluarkan zakatnya sama sepertiga malam? Kalau mau umur berapa, Tuhan mengeluarkan zakatnya sama sepertiga malam. Rembulan bersinar lagi. Maksudnya apa ini? Kalau mau umur berapa, Tuhan mengeluarkan zakatnya sama sepertiga malam. Saya menjawabnya bingung. Pertanyaannya, kalau umur berapa Tuhan mengeluarkan zakat? Tuhan mengeluarkan zakat. Zakat itu hitungannya tahun. Ya, zakat mal, ya, zakat harta itu hitungannya dalam kurun waktu 1 tahun. Mengendap akumulasi 1 tahun. Kalau head tidak ya, kalau head tidak kecuali puasa. Ibu headnya di bulan Ramadan, nah maka wajib qadha puasa. Kalau sholat tidak, ya, saudara Mbak Mur. Niat yang sama Ustaz, sholat ganti yang belum itu sama ya, niatnya sama tadi ya. Usolli fardod duhri, ini niat qadha, saya ulang lagi dari duhur. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Ini catat. Yang baru hadir saya ulang kembali akhirnya ya, saya 2 kali nih. Niat kodok sholat duhur, lanjut niat kodok sholat asar. Ada nunung zira, Pak Ustadz kalau sholat tobat waktunya jam berapa? Bebas, boleh siang, boleh malam, bebas. Sholat tobat misalnya sekarang mau sholat tobat boleh, ya, tidak ada ketentuan jam, boleh siang, boleh malam. Usolli fardol asri, niat kodok sholat asar, catat dulu silakan. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Lanjut niat qadha maghrib. Untuk rokaatnya ya sesuai dengan sholat itu sendiri, saudara Rafa. Misalnya kita sholat qadha sholat asar ya 4 rakaat. Niat qadha maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Niat qadha isya, niat qadha sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat qadha sholat isya. Niat qadha sholat isya ya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat qadha sholat subuh. Usolli fardos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati
Kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai ya. Bolehkah sholat duha mengkodok sholat maghrib dan isya? Boleh. Di waktu duha kita mengkodok maghrib, pokoknya mengkodok sholat 5 waktu. Bukan hanya maghrib, pokoknya di waktu duha kita mengkodok sholat 5 waktu. Nah, boleh. Pak Ustadz, kemarin aku beli madu, udah sampai apa bisa ditaruh kulkas? Boleh ya. Ada Suwartini boleh ya. Madunya seperti ini ya. Nah, mungkin madunya seperti ini ya. Ibu yang dapat madu kemarin ini kan ada enzim ya. Yang dapat madu kemarin ini ada enzim seperti ini. Ini baru ya. Tingginya ini sudah diminum, tinggal segini. Aslinya segini. Jadi tadi itu full. Sudah saya minum dari kemarin, tinggal segini. Ini aslinya nih. Aslinya gini. Ini madu. Ini buihnya ini. Ini menunjukkan enzim yang tinggi. Jadi kalau dibuka dia ada tekanannya. Ini kencang. Nah, jadi ini menunjukkan madu yang asli. Ini madu murni. Saya punya madu ya. Boleh timpan kulkas? Boleh. Tidak akan beku. Ya, tidak akan beku karena ini gasnya. Ya, ini sangat baik untuk kesehatan. Alhamdulillah kemarin saya drop ya, saya sakit. Alhamdulillah kami sudah rutin minum ini cuman 2 hari ya, 2 hari yang parahnya 2 hari, sekarang sudah bisa lagi. Alhamdulillah karena bersyukur saya minum madu sebelumnya sudah rutin ya. Alhamdulillah cuman 2 hari. Jadi yang butuh madu ya silakan. Pak Ustadz, hukum sholat mendahului bacaan atau gerakan imam kumaha? Ya batal. Kalau kita mendahului bacaan, ya mendahului apalagi gerakan dengan berturut-turut dengan sengaja, batal. Misalnya imam belum ruku, kita sudah ruku, batal. Imam belum takbir, kita sudah mendahului takbir, batal. Batal sholat kita, ya. Jadi saat berjamaah itu harus menunggu imam. Kalau imam belum takbir, kita nggak boleh takbir. Namanya mendahului. Ya, namanya imam itu harus diikuti, pemimpin itu harus diikuti. Setelah imam baru kita mengikuti. Nah, jangan juga mendahului, jangan juga menunda lama, nggak boleh. Ada mudafar ya, adalah mudafar. Ya, cara minumnya pagi ya. Pagi ini tadi saya minum juga ini. Karena saya pemulihan, ini madu saya campur air hangat. Ini madu ini. Nah, campur seperti ini. Nah, minumnya pagi dalam perut kosong ya, perut kosong 2 sendok. Ini kan ada sendoknya. Ini ada sendoknya, 2 sendok. Nah, ini penting ya. Ini sangat penting bagi kita. Devi, ini madunya ya 2 sendok ya. Ini pagi menjelang sebelum sarapan 2 sendok, boleh dicampur dengan air, boleh, atau langsung mau tidur 2 sendok. Mau tidur 2 sendok. Saya dulu nggak kayak gitu madunya Pak Ustadz. Ini biasanya kalau buihnya begini, biasanya ini kan guncangan tinggi. Jadi mungkin bagian ngirimnya itu dia sering kena guncangan. Maka mendorong enzim untuk naik. Tapi kalau dia tidak banyak guncangan, mungkin ya, dia enzimnya tidak banyak. Ini karena tekanan saja, ya. Maka kemarin langsung dibuka langsung ces ya. Mengqadha sholat, bolehkah dilakukan di masjid habis jamaah? Boleh. Boleh di masjid, boleh di rumah, ya.
Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di mana saja boleh. Boleh di kantor, boleh. Saudara Ojan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya, ini madu murni untuk kesehatan, persiapan bulan suci Ramadan. Insya Allah ya. Saya kemarin tuh berat ya, flu berat ya. Alhamdulillah terbantu, cepat pulih. Tinggal sedikit lagi. Ini madu ya. Ini saya minum madu ini. Campur air hangat supaya ngajinya tidak terlalu murah. Ini lagi harga diskon ya, masih harga diskon. Sampai di sini, kalau sudah paham materi kodok, kita lanjut materi jamak dan qasar. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya pindah, sebelum saya lanjut materi. Pak, kalau laki-laki susah sholat, Pak Ustadz, kalau laki susah sholat, kalau kita bilangin apa perempuan dosa? Tidak, ingatkan. Perempuan boleh mengingatkan, jangankan suami, orang lain pun boleh. Artinya suami boleh ingat, ya ini sudah waktu duhur, ayo kita sholat duhur dulu, gitu diajak ya. Ini sudah waktu duhur ya, misalnya duhur, ajak ya di sholat berjamaah. Saudara Ojan, waalaikumsalam. Ada Suwartini ya, Abak Buktin. Gimana Pak Ustadz mau tanya di luar materi ya, kalau sholat jamaah di masjid sama jamaah sama keluarga lebih baik. Kalau niatnya memberikan kesempatan untuk istri boleh, di rumah boleh. Ya, di rumah boleh untuk mengajarkan, untuk memberikan kesempatan keluarga juga berjamaah. Boleh, bagus ya. Berjamaah dengan istri, dengan anak-anak kita boleh. Bagus. Ya. Jadi sama saja berjamaah. Ustadz, ketika sujud terakhir, sujud imam cepat tapi makmum ada baca lain, boleh nggak? Ya, kalau imamnya sudah bangun, kita bangun. Ikut imam, ya, ikut imam saja, sudah cukup ke bawah. Ya, ibarat penumpang, ya, supirnya sudah berangkat, kalau makmumnya tidak berangkat, nanti tidak keangkut. Ya, namanya termasuk tidak ikut imam nanti ya. Sholat jamaah lebih baik di masjid apa di rumah? Di rumah juga baik kalau niatnya untuk mendidik, itu baik ya. Tapi kalau di masjid niatnya untuk lebih banyak pahala, karena di masjid lebih banyak pesertanya jamaahnya, maka lebih besar pahalanya ya. Tapi dapat pahala berjamaah sama ya, cuman kalau lebih utamanya di masjid ya, lebih utamanya di masjid, lebih utamanya di masjid. Di masjid lebih banyak jamaah, di rumah 2-3, tapi tergolong jamaah. Meskipun di rumah dapat pahala berjamaah. Kita lanjut materi jamak dan qasar sekarang ya. Materi kodok kita tutup dulu, semoga ada manfaatnya. Kita sambung lagi besok. Sambil dibantu bagikan link ya. Pak Ustadz, kalau gadein sesuatu barang terus orangnya sudah meninggal itu termasuk hutang nggak? Gadein sesuatu barang terus orangnya tuh udah meninggal, ya termasuk hutang. Nanti komunikasikan dengan keluarga, sampaikan kepada keluarganya dengan baik-baik supaya diselesaikan secara kekeluargaan. Utangnya berapa sewaktu hidup diceritakan, keluarganya, istrinya, anak-anaknya sampaikan ya, agar diselesaikan sesama keluarga. Kita lanjut materinya ya, Pak Ustadz. Kita sedang musafir, rombongan jarak 50 kilo, tapi Saudara Pak Sumar, Bojonegoro,
Pak Sumar, habis ini kita terangkan kedudukan musafir ya. Habis ini kita lanjut musafir ya. Lanjut musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bab musafir, bab sholat musafir dan segala ketentuan seorang musafir. Ya, kita lagi penyembuhan ini Ibu. Kemarin sudah parah-parahnya kemarin ya. Ini sudah mulai penyembuhan ya. Mohon doanya mudah-mudahan lebih enak ya. Tapi mohon maaf mungkin agak terganggu ya. Mohon dimaklumi ya. Kita lanjut materi tentang musafir. Setiap orang Islam yang melakukan perjalanan ya dengan memenuhi syarat-syaratnya musafir, apabila syarat musafir terpenuhi ya, maka orang tersebut yang melakukan perjalanan itu disebut musafir. Namun ada ketentuannya, ada aturannya. Tidak semua perjalanan itu dinyatakan musafir. Tidak. Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya yang pertama? Syaratnya adalah yang pertama, memiliki niat perjalanan. Misalnya saya hari ini mau ke Jakarta. Mulai hari ini saya mau ke Jakarta. Nah, itu namanya niat. Kemudian mempunyai niat. Yang kedua, tujuannya bukan maksiat. Perjalanan itu. Maka itu sebutnya musafir. Syarat yang ketiga ya, syarat yang ketiga, perjalanan yang dilakukan bukan karena maksiat. Seperti apa perjalanan musafir itu? Berangkat haji, berangkat umroh ya. Kemudian bayar hutang, pulang kampung, ziarah ya, atau bekerja, berdagang, yang mana pekerjaan atau berdagang di situ ya, pekerjaan atau berdagang itu meninggalkan rumah dengan jarak tertentu ya, tugas kantor, tugas negara. Yang berikutnya adalah jarak tempuh. Berapa jarak tempuhnya? Jarak tempuh menjadi musafir ini ketentuannya ya. Ustadz, buku panduannya tulisannya terlalu kecil untuk orang tua dan terlalu tipis tintanya. Tintanya boleh ya, nanti kita kasih masukan. Terima kasih untuk Munjayana ya atas informasinya. Nanti kita coba konfirmasi agar bisa disampaikan ya. Terima kasih. Nah, jarak tempat di sini ada dua pendapat saja ya, ada perbedaan memang. Yang pertama, jarak tempuh itu perbedaannya hanya di kilometer saja ya, perhitungan saja ya, 16 farsah atau 2 marhalah. Kalau dikomparasi menjadi kilometer, ada pendapat ulama 80 kilometer, ada 90 ya, tapi pendapat yang paling masyhur adalah 90 kilometer ya, 90 kilometer. Nah, 90 km itu PP apa satu laju? Satu laju ya. Perjalanan itu kalau belum nyampe 90 berarti kita statusnya bukan musafir. Kalau belum 90 ya. Jadi jaraknya yang disebut musafir itu ada ketentuannya, yaitu kurang lebih 90 km. 90. Itu satu laju. Ya, bukan PP. Jadi dari satu kota, dari rumah menuju tempat ini, itu satu laju. Ya. Kemudian berapa hari? 4 hari. 4 hari. Ya, selama kita 4 hari kita berada di tempat itu ya. 90 km jam itu kalau pakai mobil
Ya, pokoknya 90 km itu boleh mobil, boleh motor ya. 90 km ya. Kalau motor kan juga kilometernya cepet ya. Pak, kalau menginap 3 hari di Hotel Jakarta, selama Hotel Jakarta apa boleh jamak? Boleh ya. Selama musafir boleh jamak, boleh kosor. Nanti kita terangkan apa itu kosor. Sudah ngerti Roni Minho, apa itu kosor? Sudah ngerti belum? Apa jamak, apa kosor? Sudah paham belum? Ya. Saudara Roni Minho ya. Ya, jadi kalau kosor itu meringkas, kalau jamak itu menggabungkan. Wah, pinter ya. Jadi boleh. Jadi kalau saat kita musafir, boleh pilihan itu ada di saya. Apakah saya mau jamak dan kosor, apa jamak saya? Ya, nanti kita terangkan. Sambil dibantu tap-tap layar. Ini ada buku panduan sholat, silakan. Ini ada bukunya. Pelajaran kita itu sudah ada di dalam materi ini, atau materi ini kita kaji bareng-bareng ya. Ada Munjayanah, batuknya kering, coba minum air jeruk nipis dan kecap Ustadz biar longgar nafasnya dan lendir keluar. Iya, terima kasih Munjayanah. Coba nanti kita habis ini, terima kasih informasinya, jeruk nipis sama kecap. Terima kasih ya. Ini sementara saya pakai ini madu terus memang ya. Nanti saya coba. Terima kasih untuk Muzayanah ya. Batuknya kering ya, cuman di sini sakit ya. Tenggorokan saya ngomong sedikit keras sakit, ya, maka pelan-pelan saja ya. Terima kasih Helda dari Palembang ya, sehat selalu ya untuk kita nyemak ya. Panas dalam itu Pak, mungkin ya, mungkin panas dalam mungkin ya. Ustadz kalau sakit amandel obatnya apa ya Ustadz? Amandel saya sementara ini punyanya madu ini ya. Saya konsumsi madu ya, madu ini sama madu ini untuk meringankan radang tenggorokan ya. Alhamdulillah sudah enak, sudah mulai berkurang lah. Nanti coba saya tambahin lagi minum kecap, minum jeruk dikasih kecap, begitu ya. Jeruk nipis dikasih kecap. Insya Allah habis ngaji ini kita akan buatkan. Air jahe sama air jeruk nipis, boleh, terima kasih ya, dicampur madu. Ini tadi kita air putih, dikasih air hangat, dikasih madu. Ya. Kita lanjut ya. Saya sedang musafir ya, saya sedang musafir mau praktek sholat jamak ya. Dalam keadaan musafir kita dapat keringanan ya. Orang yang musafir mendapatkan keringanan. Yang pertama keringanan tentang sholat ya. Pak Ustadz praktek jamak kosor, baik Juleha Raditya, ini kita mau praktek sambil dibantu tap-tap layar ya. Bagikan ada tanda panah. Ayo sekarang saya mau praktek, ibu bapak bagikan dulu linknya ya. Tanda panah silakan. Niatkan sodako. Bagikan dulu ya tanda panah. Minimal 1 orang 10 undangan ya. Membagikan 10 orang. Bagikan. Ada Nur Halimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Juleha Raditya ya. Kita akan praktek jamak dulu ya. Saat kita sedang musafir ya, saat kita sedang musafir, kita dikasih keringanan sama Allah, sholatnya dengan cara dijamak. Apa itu jamak? Jamak itu artinya menggabungkan. Jamak itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan waktu sholat. Kalau jamak artinya ya. Kalau kosor artinya meringkas. Musafir itu apa artinya? Musafir itu artinya orang yang melakukan perjalanan. Safar itu adalah perjalanan.
Yang melakukan perjalanan itu disebutnya musafir, pelakunya. Saya ke Jakarta, ini kan perjalanannya yang melakukan saya, maka saya ini disebutnya musafir. Orang yang melakukan perjalanan disebutnya musafir. Pagi sampai malam jalan-jalan melakukan sholat hukumnya boleh kodok. Saat kita dalam perjalanan, Pak Sumar, perhatikan dulu ya. Jadi kodok itu bukan untuk orang jalan-jalan, bukan. Kodok itu mengganti. Kalau kodok itu mengganti, bukan untuk orang yang musafir ya. Yang sedang kita bahas ini orang yang melakukan perjalanan. Sebutannya musafir. Ini kita mau praktek sholatnya ya, bukan kodok ya, jangan salah, bukan kodok. Orang yang sedang musafir itu materinya bukan kodok. Ini mau kita bahas, namanya jamak. Orang yang sedang melakukan perjalanan dapat keringanan dalam urusan sholat, yaitu boleh dijamak. Apa itu jamak? Dikumpulkan. Sholat duhur bisa digabungkan dengan asar. Waktunya duhur, asarnya ditarik. Ini namanya jamak. Ya, saya sedang musafir sekarang ya, praktek langsung. Saya sedang musafir, saya mau ke Jakarta. Dari Surabaya mau ke Jakarta. Dalam perjalanan masuk waktu duhur. Entah naik bis, entah bawa mobil, atau bawa motor. Ya, begitu dalam perjalanan masuk waktu duhur. Nah, berhenti di depan ada masjid. Berhenti dulu, seret. Kerjakan sholat duhur. Sekaligus sholat asarnya ditarik, namanya jamak. Niatnya usolli fardod duhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Praktek 1 rakaat, 2, 3, 4. Sudah 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai duhur langsung asar. Selesai duhur langsung berdiri, kerjakan sholat asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sekarang niat asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya jamak takdim. Sholat duhur menjamak sholat asar. Ya. Nanti yang 2 rakaat nanti ini jamak dulu ya, ini jamak dulu. Nanti yang 2 rakaat itu qashar. Yang 2 rakaat itu qashar. Nah, sekarang lanjut ya. Sekarang ganti sholat duhurnya, saya sedang perjalanan. Waktu sholat duhur, ini waktu duhur. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada dasim ya, dasiman. Sudah baru hadir Pak Ustadz, silakan ya, saudara dasiman, sehat selalu. Nah, kemudian ini 4 rakaat ya. Jadi 4 rakaat. Jadi dalam jamak tanpa qashar ya. Ini jamak saja.
4 duhur, 4 asar. Kemudian contoh kedua, saya sedang perjalanan, masuk waktu duhur, dug 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 dug, Allahu Akbar, dalam perjalanan itu kena macet, tidak bisa sholat duhur, ya. Waalaikumsalam saudara Novalina, ya. Saat sholat duhur kita justru kena macet, tidak bisa sholat duhur. Nah, maka sholat duhurnya kita jamak takhir. Aduh ibu, kita nggak bisa sholat duhur ini, macet jalannya, nanti sholat duhurnya di jamak takhir saja, ya, digabungkan dengan asar. Nah, singkat cerita, sudah waktu asar, ini waktu asar, kita kerjakan contoh sholat asar dahulu, setelah asar baru kerjakan duhur. Usolli fardol asri arba'a rokaatin majmu'an bidduhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat asar sudah, lanjut kerjakan sholat duhur, ya. Usolli fardod duhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Namanya jamak takhir. Sekarang lanjut maghrib. Saya perjalanan, masuk waktu maghrib, ya, berhenti ada musola, seret, kerjakan sholat maghrib. Sholat maghribnya dikerjakan, ya, masuk sholat duhur, ya. Setelah maghrib kerjakan sholat isya. Ada Kinarno, ya, ada Kinarno katanya kalau habis sholat asar tidak boleh sholat, itu sholat sunnah. Yang kita kerjakan ini boleh sholat wajib, bukan sholat sunnah, karena niatnya menjamak, ya, menggabungkan sedang musafir, ya. Yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Sholat kodok boleh, sholat jenazah boleh, sholat jamak ini boleh, paham ya? Ya, yang tidak boleh itu sholat sunnah. Yang kita kerjakan ini kan bukan sunnah, wajib, namanya jamak. Makanya makanya belajar biar paham. Yang tidak boleh itu sholat apa? Sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Ada Mursidah, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, ya. Kemudian sekarang sholat maghrib, ya, waktunya maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, ya. Tidak bisa, ya, asar tidak bisa ke maghrib. Asar itu dengan duhur tadi, ya, harus tahu, ya, kelompoknya. Duhur itu dengan asar, tidak bisa asar dengan maghrib, tidak bisa.
Setelah maghrib selesai, langsung berdiri niat sholat isya. Ya, ini waktunya maghrib. Setelah maghrib selesai, sholat isya, jamak isya. Yusolli fardol isya'i arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati, ya, lillahi ta'ala. Allahu akbar. Boleh ya, kodo itu tadi materinya ya. Jadi setelah sholat asar kodo duhur ya boleh ya, boleh. Saudara Hartini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah sholat maghrib, sholat asar, usolli fardol isya'i. Setelah maghrib tadi ya, setelah maghrib selesai ganti isya. Usolli fardol isya'i arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Maghrib sudah, isya sudah. Isyanya ditarik. Namanya jamak takdim. Sekarang contoh yang berikutnya. Saya sedang musafir, datang maghrib, di tengah jalan saya nggak bisa sholat maghrib, maka sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya. Sholat maghrib tidak mampu mengerjakan maghrib, kondisi ya mungkin kena macet di tengah hutan ya, maka sholat maghribnya kita kerjakan di waktu isya. Terima kasih saudara Helda ya, terima kasih untuk informasinya. Insya Allah matur suwun. Kita lanjut ya. Sholat maghrib dikerjakan di waktu isya ya. Singkat cerita, namanya jamak takhir. Mungkin karena di jalan, di kereta, waktu masih di perjalanan, maghrib sudah masuk waktu maghrib, tidak bisa sholat maghribnya, maka sholat maghribnya dijamak dengan isya ya, dijamak dengan sholat isya. Niat sholat isya ya, ini niat isya ceritanya. Usolli fardol isya'i arba'a roka'atin arba'a roka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat isya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Isya sudah selesai, lanjut berdiri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kerjakan sholat maghrib. Sekarang maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini salat maghrib. 1, 2 rakaat, 3 rakaat. Sudah 3 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sudah. Maghrib sudah, isya sudah. Ini namanya jamak takhir. Lanjut materi qashar. Ya. Cukup, ada pertanyaan enggak? Lanjut, apa ada pertanyaan? Silakan. Ada Nafijah, sholat maghrib berjamaah ya. Boleh berjamaah sesama musafir.
Saat kita mau melaksanakan qashar, mau melaksanakan sholat qashar, itu harus berjamaah sesama musafir. Tidak boleh ikut berjamaah bagi mereka yang mukimin, yang tidak musafir. Boleh berjamaah sesama musafir. Boleh berjamaah sesama musafir. Jelas? Ya. Saat kita musafir, apalagi mau mengqashar, ya, sholatnya sesama musafir. Jelas? Boleh berjamaah sesama musafir. Tidak boleh kita mau mengqashar, mau jamak dan qashar, tidak dibolehkan bermakmum dengan yang bukan musafir. Ya, mukimin tidak boleh. Ya, orang penduduk setempat, kita musafir kok, tidak boleh. Ya, jelas, terserah ya. Sekarang materi qashar. Sekarang materi qashar. Kalau tadi jamak itu tulis, terutama yang baru, perhatikan. Jamak itu menggabungkan waktu sholat, itu namanya jamak. Mengumpulkan maghrib dengan isya, itu namanya jamak. Menggabungkan, mengumpulkan waktu, namanya jamak. Kalau qashar, artinya meringkas, memendekkan. Qashar itu memendekkan yang 4 menjadi 2. Halo, pahami dulu. Jangan 2, 2, 2. Sekarang arti qashar itu tahu nggak? Saya sedang diterangkan. Arti qashar itu artinya meringkas. Ya. Meringkas yang 4 menjadi 2. Qashar artinya. Tidak semua sholat bisa diqashar. Tidak semua sholat. Terus yang bisa diqashar yang mana? Yang bisa diringkas. Yang jumlahnya 4 rakaat. Yang 4 rakaat bisa diringkas atau diqashar. Yang 4. Ya. Duhur, asar, isya. Yang tidak 4, yang bukan 4, tidak boleh, tidak bisa diqashar. Paham? Paham arti qashar? Kalau sudah paham, saya praktek. Praktek ya. Ya, memendekkan, meringkas, menyingkat, itu artinya. Ya, qashar itu. Qashar itu meringkas artinya, ya. Bedakan ya antara jamak, qashar dan qadha. Sudah tahu bedanya ya? Nah, alhamdulillah kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kita lanjut praktek. Saya sedang musafir. Kita sedang musafir nih. Contoh ya, kita sedang musafir. Kemudian masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur, kita kerjakan sholat duhur sekaligus menjamak sholat asar. Jadi materinya adalah jamak dan qashar. Menggabungkan waktu duhur dengan asar namanya jamak. Mengqashar rokaatnya 2 rokaat duhur, 2 rokaat asar. Ya, saya sedang musafir nih. Masuk waktu duhur. Dug dug dug, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kerjakan sholat duhur sekalian menjamak sholat asar. Usolli fardod duhri rakaataini qashron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Praktek 1 rakaat, 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Duhur sudah selesai, lanjut berdiri, iqamah untuk sholat asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat asar. Usolli fardol asri, rok'ataini kosron, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini asarnya. 1 rakaat, 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Sholat duhur sudah, sholat asar sudah. Ini namanya jamak takdim. Contoh kedua, jamak takhir. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Waktu duhurnya tadi tidak sempat sholat duhur. Maka kita lakukan di waktu asar. Ini waktu asar. Usolli fardol asri, rok'ataini kosron, majmu'an bid-duhri, jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, niatnya ada di dalam buku saudara Nafiza, ya. Di dalam buku tadi ada. Ini praktek sholat asar. 1 rakaat, 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Niatnya di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini. Selesai, ya. Setelah selesai sholat asar, niat iqamah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sekarang niat sholat fardu duhur. Usolli fardod duhri, rok'ataini kosron, mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Namanya jamak takhir. Sekarang lanjut maghrib sama isya. Saya sedang perjalanan, musafir. Masuk waktu maghrib. Dug, 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 dug. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu maghrib, berhenti dulu. Seret, parkir, ada masjid. Kita kerjakan sholat maghrib, sekaligus menjamak sholat isya. Jamak kosor. Maghrib digabungkan dengan isya, isyanya dikosor, ya. Saat jamak takdim tadi kok saat niat sholat asar tidak disebutkan. Jamaknya dibaca 1 kali saja. Nafiza, saudara Nafiza, niat jamaknya disebutkan di awal. Sholat yang kedua tidak pakai menyebutkan jamak. Paham? Niat jamaknya dibaca yang pertama. Ya. Nah, ini kita maghrib, ya. Ini kita maghrib nanti. Usolli fardol maghribi, salasa rokaatin, majmu'an bil isya'i, jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini sholat maghrib menjamak isya. Niatnya sekali saja. Niat jamaknya, maksudnya, ya. Niat sholat jamaknya di waktu maghrib. Nanti yang isyanya hanya niat sholat isya. Niat jamaknya di maghrib. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Maghrib selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah. Setelah maghrib langsung berdiri. Iqamah. Sholat isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, setelah iqamah, niat sholat isya, kosor isyanya. Usolli fardol isya'i, rok'ataini kosron, mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, isya 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah, maghrib sudah, isya sudah. Ada bidan, sebentar, ada pertanyaan. Ada bidan aliyah, korelat bidan aliyah ya. Sholat ketinggalan bukan karena perjalanan, tapi karena lagi nolong lahiran, nggak bisa ditinggal jamaah atau kodok ya. Boleh kodok ya. Ibu bidan ya, melahirkan, bantu melahirkan, maghrib tidak bisa, misal contoh maghrib ya, sampai habis waktu maghrib. Nanti di waktu isya boleh dikodok, boleh ya, boleh dikodok, boleh. Jadi diganti ya, sholat maghribnya tadi karena menolong lahiran, nanti dikodok, boleh. Sekarang lanjut, saudara bidan aliyah ya, korelat 1 ya, korelat. Isya dulu boleh ya, isya dulu, setelah isya baru maghrib ya, setelah isya baru kodok maghrib. Isya dulu, boleh isya dulu, setelah isya baru maghrib. Kita lanjut. Sekarang saya sedang perjalanan, kemudian di tengah hutan, waktu maghrib datang. Waktu maghrib itu kita tidak bisa sholat maghrib karena di tengah hutan. Terus saja perjalanan sampai waktu isya. Jadi sholat maghribnya kita kerjakan di waktu isya. Karena macet, waktu maghrib kita kena macet. Jadi sholat maghribnya digabungkan dengan isya. Namanya jamak takhir. Ya. Sekarang sudah waktu isya ya. Ini waktu isya. Kita kerjakan isya sekaligus menjamak sholat maghrib. Menggabungkan, narik sholat maghrib. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar ya. 1 rakaat, 2 rakaat isya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya sudah selesai. Lanjut sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar ya. Ini sholat maghrib ya. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah ya. Ada saudari Turmina Hinah ya, betul ya. Ini dalam penyembuhan ya. Mohon doanya mudah-mudahan segera sehat. Ada Sabtu sholat kodok itu berapa rakaat masing-masing, duhur, asar, isya? Kalau jelas 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ada Sabtu ya, besok ikut lagi ya saudara Sabtu ya. Saya jelaskan secara singkat. Nanti kalau belum follow, saudara Sabtu follow dulu. Materi ini disampaikan setiap pagi jam 5 ya. Kalau kodok itu jumlahnya sempurna. Kodok-kodok itu mengganti. Ya. Jadi kalau sekarang belum paham, besok ikut kembali, akan dijelaskan materi kodok.
Ya, materi kodok. Besok akan kita terangkan kembali jam 5. Kalau kodok ya, itu jumlahnya tidak ada perbedaan. Kalau duhur ya 4 rakaat. Kodok-kodok kan mengganti. Ya, sholat yang ketiduran, saat duhur ketiduran, bangun-bangun asar. Kodok setelah sholat asar, kodok duhur yang tadi ketiduran. Itu kodok namanya ya. Itu kodok. Dalam pelaksanaan kodok, rokaatnya tidak ada perubahan, bukan 2. Yang 2 ini kosor. Beda, yang 2 itu, yang jadi 2 itu namanya kosor. Kalau kodok itu mengganti, ini kodok nih. Kodok itu mengganti. Mengganti sholat karena ketiduran. Waktu duhur tidur. Bangun-bangun asar. Waktu subuh tidur. Bangun-bangun jam 9. Kodok. Jam 9 bangun, kodok sholat subuh. Itu kodok namanya. Subuh kodoknya 2 rakaat. Ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ya. Besok disambung lagi yang belum paham, mohon maaf, ini sedikit saya persingkat. Kenapa? Suara saya sudah semakin berat ya. Saya sedang kurang fit ya. Maka sampai di sini dulu, saya sambung nanti besok pagi. Mudah-mudahan besok lebih enak, badannya lebih jelas menyampaikannya ya. Jam 5 ya, jam 5 pagi kita mulai. Mudah-mudahan besok dikasih umur panjang ya, dikasih kesehatan, bisa ulang kembali. Sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Saya akan tutup, kita akan doa bersama ya. Sampai ketemu lagi ya, sampai besok ketemu lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati abadal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir lana ziyarata maqal Madinah, Allahumma yassir lana ziyarata maqal Madinah, Allahumma yassir lana ziyarata maqal Madinah wa rabbika al-haji wa umrah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka